kita kembali lagi dengan pembahasan Yellow Book Chiang-I dengan suasana baru nih. Kita udah masuk chapter 4. Oh, sudah 4 ya sekarang. 4. Cepet juga ya. Langsung ke Miming. Ya. Langsung dibacain. Oh, langsung ya. Langsung. Oke ya. Nomor 1, apakah Tao Ying Su itu? Tao Ying Su adalah suatu cara untuk memperlambat proses penuaan pada manusia. Cara ini diciptakan oleh agama Tao beberapa ribu tahun yang lalu di Tiongkok kuno. Gitu. Membahas soal Tao Ying Su ini tadi. Nah, jamnya cuma mungkin ada 1 jam lebih lah. Kita mengerti Tao Yu kita semuanya yang duduk di sini sudah latihan Tao Ying Su. Tao Ying Su ini adalah salah satu ilmu dari Tao Jiao kita yang sudah kuno itu tadi. Sebenarnya kok bisa ada Tao Ying Su ini? Dia itu dari mana? Ya kita kalau ngomong ya memang dari Tiongkok kuno. Dulunya ilmu ini di kerajaan, bukan di rakyat. Rakyat tidak boleh belajar. Kok enak untuk belajar ilmu? Nah, kenapa belakangan ke rakyat? Mestinya disimpan di kerajaan, dirahasiakan. Tapi belakangan karena dinasti ke dinasti, maka banyak menteri dan sebagainya itu kalau yang dinastinya kalah lari ke rakyat, dilindungi oleh rakyat. Maka ilmunya pelan-pelan muncul di kalangan rakyat, akhirnya merakyat. Tapi merakyat karena pimpinannya kebanyakan itu palsu, agak ego, maka disimpan sendiri-sendiri. Paling-paling 1 suhu, muridnya 4, paling banyak. Sampai saya sekarang ini baru buka open berada, biarin. Maka sama 80-an ribu sekarang. Memang kayak gila, beraninya itu. Nah, kenapa saya bisa mempunyai pikiran ini? Karena kita pikir, kitanya wajar di sini. Mau nggak mau, harus menguasai sesuatu ilmu. Untuk apa? Untuk jaga diri, untuk saing dengan orang lain. Kenapa tidak? Nah inilah kita. Maka saya sebar tenaga. Padahal di Tiongkok sendiri sudah hampir punah. Saya pulang malah ngajari orang-orang sama. Ya, jadi memang kan jadi kalau kita mau telusurin kan dulu mungkin sebelum Huangti pun sudah ada. Gitu loh. Justru Huangti itu belajar Tao Ying Su itu kan dari siapa atau itu. Notabene begitu ya ceritanya. Itu loh ceritanya kan begitu. Ya toh, itu aja gitu loh. Jadi jangan salah gitu loh. Tao Ying Su sudah ada ribuan tahun yang lalu gitu. Mungkin Komeng bisa jelasin soal Tao Ying Tu. Oh, ya. Jadi gini kan. Sebenarnya kan saya dulu punya bukunya yang kira-kira setebal ini di sana itu dituliskan adalah Wu Qian Nian Tao Ying Su. Yeah. Gitu loh. Jadi Wu Qian Nian Tao Ying Su itu 5.000 tahun yang lalu itu gambar. Gitu. Makanya banyak orang yang mengatakan, "Loh, ini kan Tao Ying Tu." Gitu loh. Jadi hanya gambar-gambar. Lah iyalah, 5.000 tahun yang lalu sudah digambarkan seperti ini sudah luar biasa. Mungkin 5.000 tahun yang lalu belum bisa baca kan. Lah. Gitu loh. Jadi digambarkan. Jadi digambarkan. Kan? Gitu loh. Iya toh? Juga kan mungkin ilmu ini kan dulunya sangat rahasia, hanya diberikan pada raja-raja dan atau menteri mungkin menteri yang rankingnya cukup tinggi gitu loh. Nah, sehingga rahasianya tidak dikeluarkan, hanya mulai dengan gambar-gambarnya ini yang mungkin kayaknya kira-kira kayak gini loh cara-cara latihannya, mungkin seperti itu.
oke. Makanya kan saya pernah yang ketemu yang waktu di Singapura itu, yang sama satu profesor siapa itu, yang dia ngomong bahwa kan dia mengajarkan Using Chi Tao Ying Su. Jadi satu olahraga gerakan itu gerakan 5 binatang itu loh. Ya. Nah, itu dia juga menggunakan Tao Ying Su, tapi Using Chi Tao Ying Su itu. Oh, hanya mungkin berdasarkan dulu yang Ya, yang punya gambar-gambar gambar. gitu loh. Oh, gerakan bangau, gerakan harimau, gerakan kayak gitu-gitu itu loh. serasa lagi nonton Kung Fu Panda. Oke, mungkin udah cukup jelas ya nomor Ya. 1 ya. Yang nomor Oke, 2. sekarang nomor 2 ya. Apakah nilainya Tao Ying Su di bidang pengobatan dan bidang kedewaan? Di bidang pengobatan, Tao Ying Su dapat mengatur peredaran darah, mencegah timbulnya penyakit-penyakit, memperlambat proses penuaan manusia. Di bidang kedewaan, setidaknya yang belajar Tao Ying Su akan mengerti cara mendatangkan dewa-dewi dan mengalami keajaiban-keajaiban yang diberikan olehnya. Gitu loh. Ya, nah kan memang bagaimanapun juga kan kalau kita belajar Tao Ying Su paling tidak kan pertama kali kita paham bahwa oh iya ya, di dimensi di luar kita itu ada kekuatannya. Nah, itu dulu. Ya toh? Nah, kemudian baru habis gitu kita belajar raga menjadi sehat. Nah, ini kan di sini kan. Nah, kemudian mungkin kadang-kadang kan ada ya tahu kita dikasih obat-obat yang dalam notabene antara kita lihat dan tidak lihat. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kemarin itu yang di chapter berapa itu sudah bahas ya, Pak? Iya, itu Iya. tentang Jintan. Jintan, Nah, ya. itu loh. Jintan, Ya ya. tahu itu kan di sini gitu loh. Nah, kemudian kalau misalkan ada keajaiban-keajaiban kan banyak ya. Kayak misalkan cici gitu loh. Oh, banyak. Cerita sih pasti banyak. Banyak Kalau jadi sekali. buku tebel itu. Tebel. Tapi memang sih namanya ini kan adalah Tao Ying Su ini kan ilmu kedewaan ya. Jadi latihan kita itu pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena latihan itu disesuaikan dengan kondisi tubuhnya itu loh. Nah, ini yang tidak ada sebenarnya karena kita kayaknya terasa sehat ya, tapi kita nggak tahu organ dalam tubuh kita itu sehatnya sampai di mana, kecuali kita periksa ke dokter misalnya check up atau apa. Nah, ini dia suatu keunggulan dari Tao Ying Su ini adalah sebelum terjadi jadi seolah-olah kayak precautious ya. Jadi sebelum terjadi itu menjadi suatu penyakit yang berat, sebenarnya kalau kita itu latihannya dengan benar, pasti akan ada tanda-tanda atau mungkin gerakan-gerakan yang sebetulnya diarahkan ke situ oleh pembimbing kita. Gitu loh. Nah, inilah yang Ini mungkin kelebihannya sih ya. kelebihannya gitu loh. Saya pernah ngobrol ya di luar waktu itu kan ditanyakan gitu loh tentang Qigongnya gitu ya toh, tentang Qigongnya. Saya bilang gini, coba ya kalau misalkan kita ada satu guru ya toh, nah kemudian ada 20 murid ya toh, nah latihan pernapasan gitu, tarik napas semua tarik gitu, kemudian tahan semua tahan, kemudian tekan ke kanan semua tekan ke kanan, ada satu yang jebol ya kan. Muntah darah. Lah Nggak ini usah. iya toh. Jadi nggak bisa gitu loh. Orang itu kalau mau belajar Qigong yang betul-betul Qigong ya, bukan yang kayak latihan lemes kan tangan begitu pelan-pelan, napas begitu. Ya oke lah, itu tidak ada penyakit ya atau bukan ini poinnya gitu. Tapi kalau memang kita harus menggunakan ingkung ya, menggunakan jingli ya nggak bisa. Gitu loh. Ini sensian yang harus Turun bisa tangan ya. turun tangan. Nah, Nggak seperti mungkin. pengalaman kamu Son ya. Yang ini. Oh Iya iya. toh, itu saya sudah ngomong di luar itu, saya begitu ngomong sama mereka ya, bule-bule itu saya ngomong, begitu saya ngomong gitu langsung mereka diam aja. Oh iya ya. Gitu loh. Ya karena dia sudah tahu kondisi kita. Iya, gitu loh. Nggak bisa memperlakukan Sama. sama untuk semua orang. Ini nggak bisa. Sudah pasti nggak bisa gitu loh. Itu keliru kita gitu loh. Makanya satu guru kayak seragam semua. Tuh. Ciloko lah gitu saya bilang. Oke. Yuk lanjut ya. Yang nomor 3. Proses belajar Tao Ying Su itu bagaimana? Dipandu oleh guru, membakar hio dan duduk tenang di depan altar dewa-dewi.
mengucapkan Chen Yen sampai kedua tangan merasakan ditarik atau dibuka oleh sesuatu kekuatan dari luar. Nah, kemudian itu selesai. Ya memang, ya toh, bahwa mau nggak mau kita itu harus membuktikan, oh ya ada nggak toh, gitu loh. Ini poinnya dulu. Gitu. Bahkan di waktu tahun berapa itu kita itu yang di Amerika yang tahun 2013 atau 2000 berapa itu sampai ditanyakan, kenapa kok gerakan ini mesti harus dengan gerak tangan? Kok enggak dengan cara yang lain aja? Gitu loh. Iya betul itu. Karena dia ngomongnya adalah kalau memang Sensien atau dewa itu adalah maha, maksudnya maha bisa, maha tahu segalanya. Langsung aja muncul di depan saya, nggak perlu pakai tangan dulu atau gitu loh Habis itu pertanyaan. semuanya lari kabur semua ya. Tapi itu kemarin juga Hakomimi sudah bahas waktu kemarin kita Iya, yang iya. acara Taoying ya. Jadi Gitu kalau loh. yang belum nonton vlognya boleh mundur ke Itu loh. Ke vlog yang Sebelum-sebelumnya ya. Iya. Nah, itu menarik sebenarnya, gitu loh. Sehingga kita bisa memahami, iya ya, kok begini ya. Itu loh. Itu anunya, gitu loh. Ya toh. Oke lah ya. Ini kita lanjut aja ya. Kita lanjut ya, Nomor 4 ya. Apa faedahnya kedua telapak tangan sesudah dibuka? Ya. Faedahnya besar sekali. Begitu membaca Chen Yen, dewa pasti datang membantu Anda, menjadikan tangan Anda terus bergerak dalam keadaan tetap sadar. Gerakan ini sangat lemah lembut. Ia mempunyai suatu kekuatan yang unik dan terpendam, dapat membangkitkan organ-organ dalam tubuh untuk berolahraga, supaya otot-otot yang kendor bisa berfungsi kembali, supaya peredaran darah dalam tubuh jadi lancar dan normal. Nah, ini Lien Senkungnya ini, latihan gerak Senkungnya. Senkung. Iya, gitu. Kelihatannya lembut gitu loh, ya toh. Tapi sebenarnya di dalamnya yang diginikan loh, yang digerakkan gitu loh. Nah, ini. Kalau sekilas kelihatan kayak Tai Chi gitu. Ya. Ya. Oh, Ya, makanya mirip kayak gitu kalau sekilas kadang kalau orang nggak paham ya. Ya. Tapi Mungkin kalau yang gerakannya beda-beda. betul. Dan mungkin kalau orang peka, ternyata itu ada suatu energi yang terasa di dalam tubuh kita gitu loh. Itu yang bergerak. Nah, ini yang kalau orang yang peka akan bisa merasakan itu. Cuman harus dirasain sendiri. Iya, kita nggak bisa ngomong Nggak untuk bisa. orang lain dan saya Dia harus harap rasain sendiri. dan saya harap orang yang belajar itu pun jangan terpengaruh ngomongan kita. Jadi Iya. dia harus membuat pikirannya tuh jangan Ya. terpengaruh gitu loh. Ya. Iya. Dia rasain sendiri, selidiki sendiri apa betul apa yang kita bicarakan gitu loh. Itu aja. Iya. pernah waktu itu di mana di satu lapangan ya. Nah, kemudian ada Taoyu satu yang latihan sendiri di sini, ya toh. Nah, kemudian ada sekelompok ini, ya toh, latihan Tai Chi. Jadi kan gerakannya lambat kan gitu kan, latihan Tai Chi itu kan goyang-goyang lambat. Nah, sedangkan di sini latihan Senkung itu dia gerak aja, dia sendirian latihannya. Nah, kemudian gurunya bisa ngomong, nih loh yang paling betul kalau latihan Tai Chi. Guru Tai Chi-nya Guru ngomong gitu. Tai Chi-nya itu turun ngomong sih, ini keren. yang paling betul ini latihannya gerakannya. Saya Ayo. kadang-kadang gerakannya saya perhatiin itu karena kayak nari tau nggak sih? Iya. Jadi Iya, berat betul. badan kita digeser dari bisa Iya. dari Nah, kanan bisa ke ikut, kiri ikut. tangan, Nah, itu. tau nggak sambil Ya, gerakannya itu didorong. seharusnya gitu Tai ya. Chi yang sesungguhnya itu ya model begitu. Oh. Heran. Kok Padahal bisa? dia nggak belajar ya? Tidak belajar Dia tuh, nggak ayo. belajar. Lucu itu lucu sekali gitu. Ternyata begitu gitu loh. Oke, nomor 5 nih. Oke, ini nomor 5 ya. Setelah belajar Tai Sang Senkung, mengapa harus rutin melatihnya? Karena ilmu ini bisa menjadikan semua otot mendapatkan latihan. Tunggu sampai sampai semua otot sudah stabil, maka otomatis masuk tahap latih Qigong, pernapasan. Tapi karena umur manusia itu tiap hari bertambah terus dan bagian organ tubuh juga sehari-hari fungsinya mundur, maka ilmu ini harus rutin dilatih. Mengandalkan gerakan unik yang aneka ragam dan kekuatan gaib itu menjadikan Anda dapatkan banyak faedahnya gitu loh. Nah, kan
kita latihan ini disebut dengan Taisang Senkong, ya. ya toh. Nah, Taisang Senkong ini kita latihan ya, kita harus rutin supaya apa? Supaya kondisi raga ini terus dijaga tetap gitu. stabil, Meskipun kita ini kan makin tua makin turun ya, jangan melorotnya terlalu cepat lah, tarik sedikit supaya Lumayan lah. ya gitu loh. Maksudnya itu Nggak begitu, jangan jodrok terlalu amat. langsung Terutama lagi masa-masa COVID ini ya nggak bisa beuh. Iya, itu betul. penting jadi ya, berfaedah banget itu. Untung saya COVID ini badan saya tidak tambah gemuk ya toh. Itu karena harus latihan gitu loh, baru kita bisa tahan. Mungkin ini jigongnya kita ini kan beda ya sama jigong yang Oh, yang memang beda gitu loh. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan ya, Qigong ini sekarang ini ya, saya cuman ngomong begini loh ya. Tidak semua orang mau jadi dokter, tapi semua orang mau sehat. Loh, betul kan? Kalau kita mau jadi dokter itu kan wah teorinya Belajar banyak, ini teori. boleh mah banyak sekali gitu loh. Ya toh. Tapi kalau dengan Zhengong ini ya toh, kita masuk ke Qigong sebenarnya tidak penting. Kita mau pengen tahu wah apa Tazoudian, Xiaozoudian itu loh ya toh, meridian besar, meridian kecil. Nah, kayak gini-gini ini tidak terlalu penting. Yang penting basicnya tuh Nah, ngerti gitu basicnya aja. tahu. Basicnya Ada tahu. fufasannya ini. Itu yang bikin kacau. Kadang-kadang kita sama orang luar negeri ya ditanya gitu, hah? I don't know. Ya kan? Karena di dalam kita kan adalah natural aja Natural, gitu loh. iya. Jadi tidak maksudnya karena saya menghafal dulu teorinya, terus saya mengikuti anjuran dari teorinya. Teorinya itu. Betul. Nah, Ya ini kan? enggak, kita Akhirnya waktu kadang-kadang berbicara dengan orang-orang yang misalnya teoritis, teoristis ataupun yang belajar Ya. Qigong yang lain tuh tanya itu istilah ini dia tidak tahu. Betul. Iya, Betul. betul. Iya. betul. Ya. Heeh. Makanya kan kalau terakhir saya diskusi sama mereka, saya bilang begini, energi itu sebenarnya tidak penting jalur. Yang penting nyampe. Loh iya betul, yang penting nyampe itu. Ya kan busnya boleh kemana aja, Loh, penting betul. nyampe, nggak usah Iya. ikutin track gitu ya. Iya, kadang-kadang saya berpikir begitu. Energi itu tidak penting ikut track kok. Energi bisa transformasi begini, sama dengan chi yang ada di tubuh kita gitu loh. Ya, kita tahu teori oke lah gitu loh ya. Tapi kalau Zhenjian memang sudah mau neken ke sono, tidak penting teorinya, sudah ngikutin aja sudah. Gitu loh. Jadi, itu loh. Ini yang tidak bisa dipahami dengan baik gitu loh. Ya, Ya, dulu mungkin ada- perubahan mindset sedikit lah. Karena kan kebiasaan kita dari kecil, belajar teori supaya benar kita Ya, mungkin ininya ya, sekolah gitu. ya. Ya, benar. Bukan salah sih, cuman mungkin karena ada pergeseran mindset ini yang mungkin orang jadi bingung-bingung gitu loh. Sedangkan kalau kita kan teori harus dengan praktek. Kalau enggak teori saja kita nggak praktekin, percuma aja gitu loh. Kita praktek terus tanpa teori sedikit gitu juga ngawur kan Ya, gitu loh. ya, ya. Jadi dasar-dasar apa yang kita harus ngerti, setelah itu kita praktekin, baru kita akan mendapatkan hasil yang bagus gitu loh. Oke. Cukup jelas ya. Ini sudah 5 pertanyaan, kita tutup Oke, dulu. kita Iya. tutup dulu ya. Nah, sebelum tutup kita minum teh dulu ya. Minum dulu. Yuk minum kita teh dulu. minum dulu. Iya. Anjir. Sampai di sini untuk chapter 4 episode 1. Thank you Bung ya, jadinya. Thank you. Perjalanan spiritual Tao datang disenengin, Pergi pergi dengan dengan ini. Dadah. Ada